Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rahma Puji. Kali ini kita akan membahas tentang keputusan Bawaslu nomor 0083 garing HM garing K1 garing 03 garing 2022 tentang pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Bawaslu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu. Kesatu, pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu merupakan acuan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan lembaga pengawas pemilu ad hoc dalam mengelola media sosial. Kedua, pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 4 Maret tahun 2022. Lampiran keputusan tentang pedoman pengelolaan media sosial. Pedoman pengelolaan media sosial di lingkungan Bawaslu. Bab 1, pendahuluan, latar belakang dianggap dibacakan. Maksud dan tujuan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan teknis dalam mengelola media sosial bagi unit kerja yang membidangi kehumasan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan lembaga pengawas pemilu yang bersifat ad hoc. Sedangkan pengelolaan media sosial bertujuan untuk terlaksananya publikasi melalui media sosial yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif. Yang kedua, terlaksananya diseminasi informasi secara cepat, akurat, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Ketiga, terlaksananya pengelolaan media sosial yang terencana dan terukur. Keempat, meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan dan program Bawaslu. Dan yang kelima adalah memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun akibat penyebaran berita bohong atau kondisi krisis. Sasarannya adalah sasaran pedoman ini adalah satu, terwujudnya sistematisasi pengelolaan media sosial secara efektif dan efisien di lingkungan Bawaslu. Dan dua, terciptanya pengelolaan media sosial yang optimal dalam meningkatkan citra Bawaslu agar semakin baik. Asas pengelolaan media sosial itu meliputi faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Dua, dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya. Dan yang ketiga adalah keikutsertaan participation dan keterlibatan engagement, yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan. Ruang lingkupnya adalah meliputi pengelolaan media sosial di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan lembaga pengawas pemilu yang bersifat ad hoc. Nah, pengertian umumnya adalah meliputi hal-hal yang pertama, pemilu disebut pemilihan umum, yang disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Lalu yang ketiga adalah Bawaslu, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Provinsi adalah yang badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Kabupaten Kota adalah lembaga untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota. Sedangkan lembaga pengawas pemilu ad hoc adalah Panwaslu atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu luar negeri. Media sosial adalah media berbasis internet
yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, serta menciptakan dan berbagi isi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, dengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Lalu hoax adalah berita, pesan, informasi yang tidak benar, berisi kebohongan dan belum jelas kebenarannya. Komunikasi itu adalah suatu proses yang digunakan oleh instansi untuk menyampaikan informasi berupa pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya, bertukar pikiran dan atau berpartisipasi dengan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non-elektronik. Khalayak adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan media sosial. Akun adalah data diri atau identitas seseorang atau organisasi dalam media sosial. 13. Instagram adalah salah satu media sosial milik Facebook Incorporation yang memungkinkan para penggunanya berbagi konten baik dalam bentuk video maupun gambar. Twitter adalah situs yang menyediakan layanan online microblogging yang memiliki karakter dan berbasis teks. Facebook adalah suatu situs jaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi seperti membagi foto, teks, berita, tautan, dan informasi lainnya dengan pengguna lain di seluruh dunia. YouTube adalah situs website atau aplikasi yang memfasilitasi layanan berbagi video bagi para penggunanya. Hari adalah hari kalender. Bab 2, pengelolaan media sosial. Prinsip pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip 1. Kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat. 2. Integritas, yaitu menunjukkan konsistensi dalam nilai dan etika dalam berbagai hal yang dihasilkan. 3. Responsif, yaitu menanggapi perkembangan situasi dan atau masukan khalayak dengan cepat dan tepat. 4. Kelembagaan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan lembaga bukan kepentingan pribadi. Interaktif, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah. Keenam adalah harmonis, yaitu komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait. Etis, yaitu pelaksanaan komunikasi instansi pemerintah melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik. 8. Profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi. Dan ke-9 adalah akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Strategi. 1 adalah pelaksanaan strategi pengelolaan media sosial membutuhkan sejumlah cara atau pendekatan untuk mencapai salah satu tujuan publikasi Bawaslu yang informatif, edukatif, impresif, dan advokatif. Strategi pengelolaan media sosial Bawaslu secara umum adalah mematangkan perencanaan, merancang pesan yang tepat, produksi konten yang kreatif, dan evaluasi berkelanjutan. Dalam mengoptimalkan publikasi media sosial, pengelolaan media sosial perlu diawali dengan langkah sebagai berikut. A. Mengidentifikasi kondisi aktual, tren, atau karakter khalayak terhadap media sosial pada wilayah masing-masing. Analisis dilakukan untuk menentukan 1. Platform media sosial apa yang cocok untuk dipergunakan. 2. Siapa yang akan menjadi sasaran publikasi. 3. Bagaimana pemahaman khalayak sasaran terhadap pemilu dan pengawasan pemilu. 4. Bagaimana demografi khalayak sasaran. 5. Bagaimana ketertarikan khalayak sasaran terhadap isu pemula dan pengawasan pemilu. 6. Topik apa yang dibutuhkan khalayak sasaran dari publikasi Bawaslu. 6. Hasil identifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan analisis lanjutan untuk memahami konten yang memiliki daya tarik untuk khalayak, memahami kebiasaan waktu bermedia sosial khalayak, dan memahami hal yang membuat khalayak merespon. Bertanya, like, comment, share, dan lainnya. C. Menganalisis unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pihak internal sebagai bagian penting dalam merumuskan pelaksanaan strategi. D. Menetapkan target sasaran,
Tidak semua pesan cocok untuk setiap orang. Dengan mengetahui target sasaran akan membantu menyesuaikan kemasan pesan, gaya bahasa, dan lainnya. Memahami halayak terutama yang akan menjadi target sasaran dalam program publikasi melalui media sosial merupakan hal penting karena fokus, model, dan pesan yang dibuat nantinya akan diarahkan kepada khalayak. Pelaksanaan strategi. Setelah melaksanakan 4 langkah awal, selanjutnya ditindaklanjuti dengan menjalankan strategi yang lebih spesifik. Setiap platform media sosial memiliki strategi tersendiri yang spesifik dan disesuaikan dengan karakter platform media sosial yang digunakan. Strategi spesifik ini juga dapat berkaitan dengan rangkaian hasil pemantauan kinerja dan evaluasi media sosial yang secara berkala dilaksanakan oleh pengelola media sosial. Berikut merupakan strategi yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan publikasi media sosial. A. Meraih perhatian halayak melalui perencanaan publikasi yang matang, proses produksi konten yang kreatif, dan penggunaan saluran yang variatif. Membuat dan memperjelas pesan yang disampaikan dengan memastikan ketersambungan antara kemauan kemasan pesan dengan tujuan yang hendak dicapai. C. Menyampaikan pesan yang jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami halayak. Perlu dirumuskan turunan dari pesan utama yang telah ditetapkan serta menentukan tujuan. Dari pesan turunan tersebut, apakah memberikan pemahaman pada halayak, menjaga kesepahaman halayak, atau mendorong keterlibatan aktif halayak. Pesan tersebut dikemas dengan penjelasan yang lengkap, mudah dipahami, dan memberikan penggambaran mengenai apa manfaat yang diperoleh halayak dengan adanya program dari Bawaslu tersebut. Dia menyampaikan pesan yang konsisten dan dilakukan secara berkelanjutan. Mengelaborasi pesan mengenai kebijakan atau program dengan rincian kebijakan atau program, latar belakang, tujuan, dan urgensi serta manfaat yang didapatkan halayak atau demokrasi Indonesia dalam program atau kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu. F. Mengelaborasi nilai penting bagi halayak setiap konten yang dibuat. G. Membangun kepercayaan melalui penyampaian bukti capaian kinerja maupun argumen yang rasional. H. Memproduksi konten media sosial yang menarik. I. Menyampaikan ajakan bagi halayak untuk terlibat secara aktif dalam program Bawaslu. J. Membangun relasi melalui interaksi dua arah dengan halayak melalui media sosial. K. Memahami klasifikasi informasi. Setiap konten yang dibuat dan hendak dipublikasikan harus dipastikan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia. Acuan informasi yang termasuk klasifikasi dikecualikan dapat dilihat pada ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Perbawaslu maupun penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Bawaslu. Informasi tertentu dalam dokumen informasi yang dikecualikan tetap dapat dipublikasikan dengan cara pengemasan tertentu, matriks, dan sejenisnya, serta dengan melakukan verifikasi terhadap unit kerja terkait. L. Memantau aktivitas dan evaluasi medsos secara berkala untuk mengetahui nama jenis konten yang berhasil dan perlu dikembangkan dan menghentikan produksi jenis konten yang tidak berhasil. 3 adalah merumuskan pesan. Dalam mengimplementasikan strategi, merumuskan pesan yang tepat bagi halayak. Pengelola perlu menetapkan pesan utama publikasi media sosial. Penyusunan pesan utama, pesan payung publikasi dilakukan dengan menerjemahkan visi misi Bawaslu, rencana strategis, program prioritas, dan kebijakan strategis lainnya menjadi bahan publikasi. Pesan utama publikasi ditetapkan 1 kali dalam 1 tahun dan di dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penyesuaian. Pesan utama tersebut merupakan acuan dalam perumusan pesan pilar yang pembagiannya dapat berdasarkan bulan, situasi, atau tahapan pemilu atau pemilihan. Pesan utama publikasi dan pesan pilar ditetapkan oleh Bawaslu RI dengan mempertimbangkan usulan dari Bawaslu Provinsi dan atau Kabupaten Kota. Guna memaksimalkan efektivitas kampanye media sosial, setiap konten media sosial yang dibuat perlu dikaitkan dengan pesan pilar yang telah ditetapkan sebagai contoh. Pesan utama publikasi Bawaslu yang ditetapkan pada 2002 adalah bersama awasi pemilu atau wujudkan keadilan pemilu. Pesan utama tersebut kemudian perlu ditopang oleh pesan-pesan turunan yang ditetapkan berdasarkan waktu per bulan atau tahapan tertentu. Misalnya, hak memilih adalah hak asasi manusia. Ayo awasi pemutahiran data pemilih. Bawaslu siap awasi pemutahiran data pemilih. Dan pesan pilar lainnya. Pesan-pesan turunan tersebut kemudian menjadi rujukan dalam perencanaan dan produksi konten media sosial.
Lanjut, pesan publikasi perlu disampaikan atau dikemas secara sederhana pada keseluruhan rangkaian publikasi media sosial. Setiap publikasi yang dilakukan diupayakan dikaitkan dengan pesan utama publikasi, Bawaslu maupun pesan turunannya yang telah ditentukan untuk mendukung ketercapaian tujuan. Pilar konten. Guna menindaklanjuti pesan utama dan pesan turunan yang telah dibuat, maka perencanaan konten perlu memperhatikan pilar konten Bawaslu. Pilar konten merupakan kumpulan kategori atau kelompok konten yang ditetapkan agar konten yang dibuat lebih terorganisir sesuai tujuan publikasi dan tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan. Terdapat 5 pilar konten Bawaslu. 1. A. Bawaslu terkini merupakan kategori konten yang memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa terbaru yang berasal dari internal Bawaslu. B. Isu terkini merupakan kategori konten yang memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa terbaru yang berasal dari eksternal Bawaslu. C. Bersama mengawasi. Partisipasi masyarakat merupakan kategori konten yang bertujuan mengajak partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan. D. Pengenalan lembaga merupakan kategori konten yang memberikan informasi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. E. Edukasi merupakan kategori konten yang bertujuan memberikan edukasi atau pengetahuan kepada khalayak. Pilar konten berisi pilihan jenis konten yang dapat menjadi rujukan bagi pengelola media sosial dalam membuat perencanaan dan memproduksi konten. Konten media sosial yang diproduksi dapat dielaborasi dari bidang yang ada di Bawaslu seperti pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, proses sumber daya manusia, organisasi hukum, hubungan masyarakat, keuangan, dan informasi data bidang lainnya. Jenis konten yang dapat diproduksi terdiri atas A. Konten kegiatan atau pelaksanaan tugas dan fungsi, berisi foto dan narasi mengenai kegiatan Bawaslu yang sedang atau telah berlangsung dan atau informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. B. Konten di balik layar, berisi aktivitas dalam mempersiapkan kegiatan persiapan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dan lainnya. C. Konten kutipan, quote, merupakan konten yang mengandalkan kekuatan kata-kata, kutipan, atau keterkenalan tokoh yang menyampaikan kata-kata tersebut. Subjek yang menyampaikan kutipan dapat berasal dari internal maupun eksternal Bawaslu. Kata-kata dalam konten kutipan dapat berupa penegasan terhadap suatu hal, intisari, dan suatu program atau kegiatan. Kata-kata yang menginspirasi, memotivasi, dan lainnya. D. Konten foto sejarah. Konten ini berisi penyampaian foto yang penyebarannya disesuaikan dengan tanggal penting yang terjadi atau momen sama yang terjadi pada masa lampau dan terhadap isu aktual yang dapat dikaitkan dengan foto sejarah. Konten foto humanis. Konten ini berisi penyampaian foto dalam keseharian pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam kondisi yang sealami mungkin. Foto humanis tidak hanya dapat mengambil pengawas pemilu sebagai objeknya, namun juga keseharian pengawasan pemilu, reaksi maupun tindakan spontan dalam menghadapi situasi tertentu. F. Konten data hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Konten ini berisi ringkasan data yang sifatnya terbuka terkait hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, sumber daya manusia, pengawas pemilu, dan lainnya. Konten tren pelanggaran. Konten yang berisi data tren atau modus pelanggaran pemilu, pemilihan, baik terhadap pemilu-pemilihan yang tengah berlangsung maupun data tren pemilu-pemilu sebelumnya. H. Konten istilah, konten yang berisi istilah pemilu, pemilihan, dan pengawasan pemilu atau pemilihan. I. Konten edukasi, berisi informasi yang memberikan penjelasan bagi khalayak mengenai sejarah, isi peraturan perundang-undangan maupun isi tertentu mengenai pemilu, pemilihan, dan pengawasan pemilu atau pemilihan. Konten tips. Konten ini berisi rekomendasi-rekomendasi dalam melakukan sesuatu atau menghindari sesuatu yang terkait dengan pemilu atau pemilihan. K. Konten peringatan hari besar nasional maupun internasional yang terkait dengan Bawaslu, pemilu, pemilihan, dan demokrasi. Konten peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, lembaga negara, organisasi masyarakat, dan stakeholder Bawaslu. Konten penghargaan konten yang berisi informasi mengenai penghargaan yang diterima Bawaslu. Konten pengumuman, konten yang berisi informasi mengenai pengumuman resmi yang dikeluarkan Bawaslu. Konten keterangan, konten yang berisi informasi mengenai larangan dan sanksi dalam tahapan atau tindakan tertentu. Konten pengawasan partisipatif adalah konten yang berisi informasi mengenai program Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Konten partisipasi masyarakat, konten yang berisi ajakan dan cara bagi khalayak untuk berpartisipasi aktif mendukung
pemilu berintegritas melalui program pengawasan partisipatif. Konten prosedur layanan yaitu berisi langkah-langkah cara bagi khalayak untuk mengurus layanan tertentu di Bawaslu seperti pengaduan, pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, permohonan informasi, dan lainnya. Konten regulasi adalah konten yang berisi regulasi terkait pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Konten klarifikasi isu hoax adalah konten yang berisi klarifikasi terhadap isu hoax yang terkait dengan Bawaslu. Konten edukasi. Konten kedukaan adalah konten yang berisi ucapan atas terjadinya musibah atau kabar duka dari pihak tertentu dalam internal atau eksternal Bawaslu. V. Konten dukungan Bawaslu terhadap program kebijakan pemerintah berisi dukungan terhadap program kebijakan pemerintah seperti program penanganan COVID-19, program pembangunan zona integritas, dan lain yang relevan. Publikasi konten ini tetap memperhatikan kesesuaian dengan tugas dan fungsi serta aspek kemandirian kelembagaan Bawaslu. Konten kuis atau jam. Konten ini berisi pertanyaan, ajakan tertentu maupun permainan yang menawarkan hadiah bagi khalayak. Konten ini banyak digunakan untuk meningkatkan engagement, reach, dan follower media sosial. Dan X adalah konten lainnya terkait sepanjang tidak keluar dari batasan pilar konten dan acuan lain yang diatur dalam pedoman ini. Oke, kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan lupa berikan support, lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.